Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 11 Farmasi A dan B? Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan bulan Ramadan ini kita akan mempelajari tentang farmakognosi atau mata pelajaran farmakognosi di Ramadan produktif, di mana kita akan mempelajari kembali atau mengingat kembali tentang menganalisis sediaan obat tradisional. Sebenarnya materi ini sudah pernah kalian dapatkan di semester 2. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali atau flashback tentang materi sediaan obat tradisional, di mana nanti kalian akan membuat sediaan obat tradisional. Sebenarnya kalian sudah pernah membuat sediaan obat tradisional yang inovatif, yang sangat bagus sekali. Akan tetapi untuk kali ini kalian akan membuat sediaan obat tradisional secara individu atau masing-masing. Nah, oke, kita flashback dulu tentang obat tradisional. Obat tradisional itu apa sih? Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galinik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Hal ini tercantum dalam Permenkes RI nomor 246 tahun 1990. Penggolongannya secara garis besar, obat tradisional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jamu, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga ada fitofarmaka. Ini adalah logo-logonya, kalian pasti masih ingat. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, dan logo fitofarmaka. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jamu atau empirical based herbal medicine. Jamu adalah obat tradisional Indonesia yang dibuat dari tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman atau empiris. Kriteria jamu yang pertama adalah aman, yang kedua klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris atau pengalaman, dan yang ketiga memenuhi persyaratan mutu. Itu adalah pengertian dari jamu dan kriteria jamu. Di Indonesia sendiri jenis-jenis jamu itu sangat banyak sekali. Nah, setelah membahas tentang jamu, yang kedua adalah tentang obat herbal terstandar atau standardized based herbal medicine. OHT atau obat herbal terstandar merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau penyerahan bahan alam, baik tanaman obat, binatang maupun mineral. Dalam proses pembuatannya dibutuhkan pelatihan yang tidak sederhana dan lebih mahal daripada jamu. Tenaga kerjanya pun harus didukung oleh pengetahuan dan keterampilan membuat ekstrak. OHT atau obat herbal ini umumnya ditunjang oleh pembuktian ilmiah berupa penelitian atau uji praklinis. Penelitian ini meliputi standarisasi kandungan senyawa berkhasiat dalam bahan penyusun, standarisasi pembuatan ekstrak yang higienis, serta uji toksisitas akut maupun kronis. Kriteria dari OHT, yang pertama aman, kedua klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, yang ketiga bahan baku yang digunakan telah terstandar memenuhi persyaratan mutu. Nah, ini contohnya ada Kiranti, ada Stopdiar, ada Diapet, ada Lelap, ada Mastin, dan masih banyak lagi contoh dari OHT atau obat herbal terstandar. Nah, yang ketiga adalah fitofarmaka atau clinical based herbal medicine. Fitofarmaka merupakan obat tradisional yang dapat disejarkan dengan obat modern. Proses pembuatan telah terstandar dan ditunjang oleh bukti ilmiah. Selain uji praklinis, telah mengalami uji klinis pada manusia. Karena itu, dalam pembuatannya diperlukan pelatihan berteknologi modern, tenaga ahli, dan biaya yang tidak sedikit. Kriterianya, fitofarmaka adalah pertama aman. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan uji klinik, menggunakan bahan baku yang telah distandarisasi, memenuhi persyaratan mutu. Contohnya ini ada 5, ada Tensigard, ada Exgra, ada Stimuno, ada Remener, ada Nodiar. Nah, selanjutnya kita akan membahas kembali atau mengingat kembali tentang bentuk-bentuk sediaan obat tradisional. Yang pertama adalah rajangan. Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplicia
campuran simplicia atau campuran simplicia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Yang kedua, serbuk adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Bahan bakunya berupa simplicia sediaan galenik atau campurannya. Yang ketiga, ada pil, sediaan padat obat tradisional berupa massa bulat. Bahan bakunya berupa serbuk simplicia sediaan galenik atau campurannya. Kelima, ada dodol atau jenang, adalah sediaan padat obat tradisional. Bahan bakunya berupa serbuk simplicia sediaan galenik atau campurannya. Kemudian ada pastiles, ialah sediaan padat obat tradisional berupa lempengan pipih umumnya berbentuk segi empat. Bahan bakunya berupa campuran serbuk simplicia sediaan galenik atau campuran keduanya. Selanjutnya ada kapsul, ialah sediaan obat tradisional yang terbungkus cangkang keras atau lunak. Bahan bakunya terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Ada tablet, ialah sediaan obat tradisional padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam bentuk tabung pipih, silindris, atau bentuk lain. Kedua permukaannya rata atau cembung, terbuat dari sediaan galenik dengan atau tanpa bahan tambahan. Kemudian ada cairan obat dalam, ialah sediaan obat tradisional berupa larutan emulsi atau suspensi dalam air. Bahan bakunya berasal dari serbuk simplicia atau sediaan galenik dan digunakan sebagai obat dalam. Yang ketujuh ada yang sembilan ada sari jamu, adalah cairan obat dalam dengan tujuan tertentu diperbolehkan mengandung etanol. Kemudian 10 ada parem, pilis, dan tapel, adalah sediaan obat tradisional. Bahan bakunya berupa serbuk simplicia, sediaan galenik atau campurannya, dan digunakan sebagai obat luar. Selanjutnya ada koyo, sediaan obat tradisional berupa pita kain yang cocok dan tahan air yang dilapisi dengan serbuk simplicia dan atau sediaan galenik, digunakan sebagai obat luar dan pemakaiannya ditempelkan pada kulit. Kemudian berikutnya ada cairan obat luar, adalah sediaan obat tradisional berupa larutan, suspensi atau emulsi. Bahan bakunya berupa simplicia, sediaan galenik, dan digunakan sebagai obat luar. Selanjutnya ada salep atau krim, adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan. Bahan bakunya berupa sediaan galenik yang larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep atau krim yang cocok dan digunakan sebagai obat luar. Kemudian wadah dan penyimpanan. Dalam wadah tertutup baik, disimpan pada suhu kamar di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari. Wadah dan sumbatnya atau penutupnya tidak boleh mempengaruhi obat tradisional yang disimpan di dalamnya, baik secara kimia maupun secara fisika, yang dapat mengakibatkan perubahan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Wadah tertutup baik harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat dari luar dan mencegah kehilangan waktu pengurusan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan dalam keadaan dan dengan cara biasa. Kemudian ada wadah tertutup rapat, harus melindungi isinya terhadap masuknya bahan padat atau lengas dari luar dan mencegah kehilangan pelapukan, pencairan, dan penguapan pada waktu pengurusan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan dalam keadaan dan dengan cara yang biasa. Penyimpanan obat tradisional harus disimpan sedemikian rupa sehingga mencegah cemaran mikroba dari luar dan terjadinya peruraian, terhindar dari pengaruh udara, kelembaban, panas, dan cahaya. Disimpan pada suhu kamar sekitar 15-30 derajat Celcius. Kemudian disimpan di tempat kering, adalah disimpan di tempat yang terhindar dari kelembaban. Kemudian disimpan terlindung dari sinar matahari, adalah disimpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari yang langsung. Oke, kita hanya flashback sebagian saja. Jadi tugasnya, kalau sebelumnya kalian ada membuat produk sediaan obat tradisional dengan inovasi yang sangat bagus, itu per kelompok. Untuk kali ini tugasnya adalah membuat produk sediaan obat tradisional secara individu, di mana pembuatan sediaan obat tradisional ini meliputi yang pertama adalah pemilihan bahan atau bahan simplicia, kemudian cara pembuatan produk obat tradisional tersebut, jenis sediaannya apa, kemudian khasiatnya seperti apa, kemudian kemasannya dan harganya juga. Setelah itu kalian membuat jurnal sediaan obat tradisional, di mana isi jurnalnya yang pertama ada nama produknya apa, informasi produknya apa saja, formulanya apa saja, kemudian monografi, teori usul dan keistimewaan, alat dan bahan, kemudian perhitungan bahan, penimbangan bahan, kemudian perhitungan harga, ini dihitung HPP-nya berapa,
kemudian teknik pembuatan, kemasan dan wadah, etiket, label atau penandaan, kemudian ada layout kemasan, ada teknik pemasaran, dan ada umpan balik. Nah, tugas ini kalian melakukannya selama bulan Ramadan. Jadi nanti dikumpulkan di akhir bulan Ramadan. Kalian membuat sediaan obat tradisional ini, pemilihan bahan bakunya harap dikonfirmasikan dulu kepada guru yang bersangkutan. Kemudian disarankan untuk pemilihan bahan bakunya menggunakan bahan baku yang mudah didapat di sekitar rumah. Jadi diusahakan kita tidak membeli kembali si bahan baku untuk pembuatan obat tradisional tersebut. Paham ya? Nah, dari sini ada contohnya dari isi jurnalnya. Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama, nama produk adalah Fruit Infus. Informasi produknya, Fruit Infus adalah sebuah produk dry infused water atau infused water kering yang terbarukan, yang terbuat dari buah-buahan pilihan yang kaya dengan vitamin dan antioksidan melalui proses pengeringan yang sesuai dengan peraturan sehingga khasiat di dalamnya tetap terjaga dengan utuh. Kemudian formulanya di mana dalamnya terdiri dari Hilocyrus undanthus Howe, Malus sylvestris Mill, ada Citrus Limon Broom F, dan Citrus sp. Kemudian teori unsur dan keistimewaan, karena produk ini banyak mengandung vitamin dan antioksidan sehingga suhu yang digunakan untuk pengeringan adalah tidak lebih dari 50 derajat. Tujuannya adalah agar zat berkhasiatnya tidak menjadi rusak atau tidak rusak saat proses pengeringan. Kemudian alatan bahan, pertama ada pisau, wadah atau nampan yang bersih, kemudian ada loyang, ada oven, kemudian plastik kemasan vakum dan sealer, kemudian ada mesin vakum dan sealer, kemudian bahannya ada Hilocyrus undanthus Howe, ada Malus sylvestris Mill, ada Citrus Limon Broom F, dan ada Citrus sp. Perhitungan bahannya, Hilocyrus undanthus Howe digunakannya adalah 0,05 kg untuk satu piece-nya. Di sini kita akan membuat 18 piece, maka yang digunakannya adalah sekitar 1 kg. Kemudian untuk Malus sylvestris Mill itu sama, 0,05 kg dibuat menjadi 18 piece, maka yang digunakannya adalah 1 kg. Citrus Limon Broom F juga sama, itu 0,027 kg per piece-nya, kemudian dikali 18 piece sama dengan 0,5 kg. Kemudian ada Citrus sp, itu 0,05 kg dikali 18 piece, maka ini adalah 1 kg. Dan di bawahnya ada penimbangan bahan. Setelah penimbangan adalah perhitungan harga, karena di sini produk ini mempunyai harga yang berbeda dari yang lain, itu harganya sekitar 12.500 untuk per paketnya, dimana 12.500 ini adalah satu paket, isinya terdiri dari 2 saset. Tapi di sini saya tidak menampilkan perhitungan harganya karena bisa dibilang ini adalah rahasia dari perusahaan tersebut. Yang pasti kalian harus membuat perhitungan bahannya. Ini hanya contoh kecil saja. Kemudian ada teknik pembuatan. Yang pertama ditimbang semua bahan, kemudian dipotong secara tipis Hilocyrus undanthus Howe, Malus sylvestris Mill, Citrus sp disisihkan, kemudian dipotong tipis Citrus Limon Broom F, diperas lalu tampung pada wadah yang bersih. Kemudian masukkan semua bahan yang telah dipotong ke dalam poin nomor 5 atau ke dalam perasan dari Citrus Limon Broom F tersebut selama 1-5 menit, lalu ditiriskan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven, kemudian dikeringkan dengan suhu tidak lebih dari 50 derajat Celcius sampai dia mengering. Kemudian dimasukkan masing-masing bahan ke dalam plastik vakum sealer, lalu divakum dengan mesin seperti pada gambar. Kemudian diberi etiket atau label, setelah itu dikemas. Kemasan atau wadah, di mana produk ini ada 2 kemasan. Yang pertama kemasan primer, itu terdiri dari plastik vakum sealer. Kemudian kemasan sekundernya ada Keypack pouch coklat. Nah, ini kemasannya. Kemudian etiket atau label atau penandaan, di mana di etiketnya ada khasiatnya adalah antioksidan untuk detoksifikasi tubuh dan sumber vitamin.
Penyajiannya adalah campurkan dengan air 500 ml atau sesuai selera, tunggu hingga 15-30 menit lalu bisa disajikan. Cara minumnya, pakai tangan kanan, baca bismillah, jangan lupa duduk. Layout ini adalah contoh dari layout kemasan. Ini maksudnya adalah kalian harus membuat layoutnya dulu. Kalau ini adalah contoh dari kemasannya langsung. Kemudian teknik pemasaran. Pemasaran Fruit Infus menggunakan media pemasaran secara online yaitu Instagram dengan nama Fruit Infus. Juga pemasarannya dilakukan di salah satu penjualan online yaitu Shopee. Ini tampilan Instagramnya. Ini adalah umpan balik, di mana adalah respon dari orang yang sudah mencoba produk Fruit Infus ini sendiri. Ya, sekian itu hanya contoh dari produk saja, dan kalian harus membuat yang lebih bagus lagi. Itu hanya contoh kecil saja. Jangan lupa nanti dikerjakan pretestnya, ada sekitar 5 soal untuk pretest. Jangan lupa juga kalian harus tetap mengkoordinasikan tentang perkembangan pembuatan sediaan obat tradisional yang kalian lakukan terhadap guru yang bersangkutan. Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah selalu melindungi kalian, selalu semangat puasa Ramadannya. Semoga di bulan Ramadan ini Allah menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.